Halo semua, namaku Claudia Mulia. Sekarang berkuliah di University of Edinburgh, second year Chemical Engineering. Sekarang saya akan share lebih banyak tentang how to apply through UCAS, which is the most important step towards your application for any UK universities. Yep. So, sekarang saya akan mengcover 4 poin penting yang untuk dipersiapkan sebelum kalian mendaftar lewat UCAS. Pertama adalah personal statement, kedua IELTS, ketiga referensi dari institusi, dan keempat pilihan universitas yang akan kamu pilih. So, pertama-tama personal statement. Basically, itu adalah semacam essay writing yang berisi 2000 characters yang menjelaskan achievement akademik kamu, maupun juga hobi kamu, dan segala macam tentang kamu, yang dimana kamu merasa itu bisa menjadi harga jual kalian di mata universitas yang kalian ingin daftarkan diri sendiri. Oke. Ya, you get what I mean. So, contohnya, waktu saya mendaftar ke UK, yang saya put adalah achievement akademik saya, leadership involvement saya dalam sekolah waktu saya SMA dulu, dan juga hobi saya salah satunya adalah bermain biola di orkestra. Ya, pokoknya dari semua ini kalian harus pergunakan dan leverage all the points to your benefit dan make yourself looks good. So, itu dia 4 poin penting dari aku untuk kalian semua. Saya harap ini berguna dan hopefully see you in Edinburgh. Halo, nama saya Vira. Sekarang saya S2 di University of Birmingham, jurusan Entrepreneurship and Innovation. Sekarang saya mau ngasih tahu gimana sih caranya daftar kuliah di UK. Sebenarnya daftar kuliah di UK itu gampang-gampang susah karena banyak banget agent di Indonesia yang sebenarnya bisa bantuin kita. Cuman kalau misalnya emang mau make sure, kita bisa cek di website uni yang mau kita tuju. Biasanya sih mereka punya persyaratan sendiri untuk university masing-masing. Tapi yang pada umumnya yang harus kita sediain itu ada 3. Yang pertama IELTS, tapi kayak masing-masing university itu beda-beda gitu requirement-nya, kayak minimal IELTS-nya berapa, segala macam. Dan yang kedua itu personal statement, dimana isinya itu kita menjelaskan kenapa kita mau kuliah di UK, kenapa kita ngambil jurusan tersebut, dan apa sih yang mau kita lakukan setelah kita lulus dari university yang kita tuju. Dan yang terakhir itu ada recommendation letter. Karena saya S2, jadi saya harus menyediakan recommendation letter yang bisa kita dapetin dari dosen kita di S1 atau juga bos kita untuk yang udah kerja. Cuman karena waktu itu saya belum kerja, karena saya fresh grad juga, jadi saya minta dari dosen S1 saya, dosen pembimbing, dan dosen wali. Kira-kira itu aja sih yang harus disediain. Untuk lebih pastinya bisa langsung dicek di website university tujuan kalian. Dan ya, sampai ketemu di UK. Halo, nama saya Fadilah Muslim, biasa dipanggil Dila. Saat ini saya sedang menjalani studi PhD tahun ketiga di Imperial College London, tepatnya di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, di jurusan dengan topik riset mengenai material struktur beton. Kalau ditanya bagaimana mendaftar pada studi PhD ini, maka hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari dan kemudian mendapatkan supervisor atau pembimbing yang siap untuk membimbing kita selama studi PhD ini. Peran dan hubungan kita dengan supervisor pada saat studi PhD ini sangat penting. Maka sebelum memutuskan di mana akan melanjutkan studi, harus terlebih dahulu mendapatkan supervisor yang sesuai yang kita inginkan. Tentu saja sebelum mendaftar atau menghubungi supervisor, kita harus menyiapkan proposal riset dengan sebaik-baiknya.
Setelah kita mendapatkan pembimbing, maka kemudian barulah kita mendaftar secara online di website kampus masing-masing. Kemudian dengan melampirkan persyaratan akademik, kemudian persyaratan kemampuan bahasa, dan yang terakhir adalah minimal 2 referensi letter dari pembimbing kita sebelumnya. Studi PhD di UK itu bisa dibilang independent study. Maksudnya adalah bahwa pada umumnya mahasiswa PhD itu memiliki office di kampus dan kemudian diberi kebebasan untuk datang atau masuk kapanpun kita inginkan. Mahasiswa PhD juga tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti perkuliahan. Yang terpenting adalah progres yang diinginkan supervisor tercapai dan kemudian eksperimen yang kita lakukan juga mencapai target sesuai yang diharapkan. Menjalani studi PhD di sini mengajarkan saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik, terutama dalam hal time management dan dalam hal komunikasi, yaitu bagaimana mengutarakan dan mempertahankan pendapat. Biasanya mahasiswa PhD juga dianjurkan serta memiliki kesempatan untuk menjadi teaching assistant atau menjadi co-supervisor dari mahasiswa master atau mahasiswa undergrad. Dan tentunya hal ini akan menjadi bekal bagi mahasiswa PhD untuk kehidupan atau pekerjaan selanjutnya. Terakhir, untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi PhD di UK, maka bawalah bekal percaya diri dan optimis yang tinggi dari Indonesia bahwa kita sebagai putra-putri Indonesia juga memiliki kemampuan yang tidak diragukan, bahkan lebih baik serta dapat bersaing dengan mahasiswa internasional lainnya. Untuk kehidupan di UK sendiri sebenarnya enak banget ya, apalagi kayak aku di Birmingham tuh di sini banyak banget orang Indonesianya, jadi kayak nggak berasa kayak di UK juga. Cuman untuk cari makanan Indonesia juga gampang banget karena di sini banyak banget yang jualan juga. Kayak kalau misalnya di Birmingham tuh kayak ada dependent istri-istri dari yang suaminya kuliah di sini, terus kayak jualan makanan-makanan khas Indonesia. Terus kalau misalnya kayak di kota lain, di London gitu-gitu pun ada restoran Indonesia, jadi kayak nggak akan homesick sih, tergantung orangnya. Terus kayak teman-temannya di sini juga enak-enak, terus kayak suasana belajarnya juga kayak mendukung banget gitu untuk kayak kita bisa self study. Terus kayak teman-temannya juga enak banget, jadi kayak di sini tuh benar-benar diverse banget juga, kayak kayak kita nggak akan takut gitu loh jadi international student, karena kayak banyak international student yang lain selain kita. Dan kayak kalau misalnya kita ngerasa kesusahan untuk kayak bahasa Inggris atau kayak nulis essay atau apa segala macam, itu banyak banget yang bisa ngebantu kita di sini. Jadi kayak ya nggak sesusah itu juga sih kuliah di UK, dan kalau misalnya emang dinikmatin pasti bakalan enjoy aja gitu sih. Terus kalau misalnya kehidupan sehari-hari kayak misalnya di rumah atau segala macam, di sini tuh ada banyak banget opsi untuk tinggal. Kayak kita bisa sewa rumah bareng-bareng sama orang Indonesia lainnya, jadi kayak kita tinggal ramean kayak berempat, berlima sama orang Indonesia lainnya, jadi kayak bisa lebih ngerasa ada di rumah gitu loh. Dan kayak kalau misalnya nggak nyaman untuk tinggal sama orang Indonesia atau nggak nyaman tinggal sama orang lain, kita juga bisa kayak sewa apartemen atau misalnya kayak apa sih namanya tuh, kayak student accommodation dari kampus gitu. Jadi ya cukup menyenangkan sih kuliah di UK. Dan kalau misalnya emang kesusahan, jangan ragu untuk menghubungin PPI cabang atau PPI negara yang kalian mau tuju gitu. Terima kasih.